Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak soleh-solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini kita dapat kesempatan untuk belajar bersama Ibu Raida, yaitu pelajaran akidah akhlak. Namun sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa ya. Kita berdoa sama-sama yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Nah, jadi anak soleh-solehah, kita sebagai umat muslim, kita harus percaya bahwa ada rukun iman yang jumlahnya 6. Siapa yang masih ingat? Kita coba sebut sama-sama ya. Jadi rukun iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Apa sih artinya iman kepada Allah? Nah, jadi artinya itu adalah kita percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah adalah Tuhan yang kita sembah. Kemudian, rukun iman yang kedua, ada yang tahu tidak? Ya, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Nah, ini dia yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan belajar berapa sih jumlah malaikat? Terus apa itu malaikat? Kemudian apa ada hikmahnya setelah kita mengimani malaikat? Nah, kita belajar bersama-sama ya, bersama Ibu Raida. Jadi, Ibu akan menjelaskan pengertian malaikat. Jadi, malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Kemudian, kata malaikat itu adalah jamak dari kata malakun yang artinya utusan. Nah, malaikat itu adalah makhluk yang patuh dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat itu selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangan Allah. Jadi wujud malaikat itu seperti apa, Bu? Nah, wujud malaikat itu gaib, artinya tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera manusia. Jadi malaikat itu juga tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Malaikat juga memiliki akal, tetapi tidak memiliki nafsu. Itulah yang membedakan dengan manusia, karena manusia itu memiliki akal dan nafsu. Nah, kemudian yang terakhir, pengertian malaikat itu juga tidak makan dan tidak minum, karena malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Kemudian berapa sih jumlah malaikat itu? Jadi jumlah malaikat itu ada banyak anak-anak soleh-solehah. Namun ada 10 yang perlu kita ketahui, yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah Jibril, kemudian Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, jadi setiap malaikat ini mempunyai tugas yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya untuk kita hafalkan nama-nama malaikat, Ibu punya lagu nih. Nih lagunya, ikutin ya. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, seperti itu ya lagunya, biar kita bisa cepat hafal 10
10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, setelah kita tahu jumlahnya malaikat yang perlu kita ketahui, kita belajar nih, apa aja ya tugas dari malaikat itu. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail itu tugasnya membagikan rezeki. Kemudian malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala sebagai tanda kiamat. Yang keempat ada malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa. Yang kelima ada malaikat Mungkar, dan yang keenam ada malaikat Nakir. Jadi malaikat Mungkar dan Nakir itu tugasnya menanyai di alam kubur, menanyai manusia ya, menanyai amal-amalnya di dalam alam kubur. Kemudian malaikat Rokib itu mencatat amal baik. Kalau malaikat Atid mencatat amal buruk. Kemudian malaikat Malik itu menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan itu menjaga pintu surga. Nah, jadi di sini Ibu punya lagu biar kita bisa hafal malaikat dan tugasnya. Kita nyanyi sama-sama ya. Ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Jibril tugasnya sampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Israfil tugasnya meniup sangkakala, Israel tugasnya mencabut nyawa, Mungkar Nakir tanya kubur, malaikat Rokib mencatat amal baik, sedangkan Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik menjaga pintu neraka, terakhir Ridwan tugasnya adalah menjaga pintu surga. Nah, setelah kita tahu apa itu malaikat, kemudian apa saja tugasnya dan berapa jumlah malaikat, kita akan belajar apa sih hikmah beriman kepada malaikat. Hikmah beriman kepada malaikat itu ada 6. Yang pertama, bisa meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bisa menambah semangat untuk berbuat kebajikan dan menjauhi kemaksiatan, karena ada malaikat yang ditugasi Allah untuk mengawasi dan mencatat segala amal manusia. Siapa tadi yang mencatat dan mengawasi segala amal manusia? Ya, benar, itu adalah malaikat Rokib dan Atid. Kemudian yang ketiga, yaitu sikap kedisiplinan dan ketaatan malaikat dapat kita praktikkan dalam segala perbuatan dan perkataan. Karena kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah, yang selalu menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang keempat, dengan kita mengimani malaikat, kita bisa mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian yang kelima, kita bisa mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, sehingga bisa menambah rasa syukur kepada Allah. Kemudian hikmah yang terakhir adalah terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Nah, cukup sekian ya materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.